Wah, selamat ya bos. Akhirnya lo sekarang udah jadi seorang ayah. Tapi di sini si Iman membalas dengan emoticon, ya sedih gitu ya teman-teman. Lah, kok malah sedih gitu? Bayi gue, Hen. Kenapa bayi lo? Ada sesuatu yang gak wajar terjadi sama bayi gue. Hah? Maksudnya? Gak wajar gimana? Pada saat baru lahir, semua berjalan normal. Namun, gak lama, selang beberapa jam kemudian, muncul corak atau bercak mirip sisik ular di sekujur tubuh bayi gua. Mulai dari bagian perut sampai ujung kaki. Ya Tuhan, jawab si Hendra teman-teman. Di sini berarti untuk bayinya si Iman itu, pada saat lahiran itu normal-normal aja ya teman-teman. Tapi selang beberapa waktu, bayi itu mengeluarkan sisik atau bercak seperti sisik ular ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan cerita chat horor yang berjudul Pantangan Ketika Istri Sedang Hamil. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke videonya teman-teman. Check it out. Di sini ada percakapan antara Iman dan Hendra teman-teman, di mana percakapan dimulai dari jam 16.52. Man, kata Hendra teman-teman. Yup, di mana posisi? Masih di ladang. Jam berapa antar balik? Kata si Hendra teman-teman. Kira-kira sejaman lagi lah. Kenapa? Mau minjem mesin pemotong rumput buat goro besok pagi. Oh, ya udah, ntar jemput aja ke rumah. Nanti tak kabari kalau udah pulang. Di sini si Hendra pun mengabari si Iman ya teman-teman kalau si Hendra mau meminjam alat pemotong rumput ya teman-teman. Di sini si Hendra pun kembali melanjutkan percakapan ya teman-teman. Oke, gimana kebun? Aman. Alhamdulillah, ini lagi bersih-bersih, semaknya udah pada tinggi, kata si Iman ya teman-teman. Oh, sip, kata si Iman ya. Wadaw, kenapa? Ular coy. Tumben nih, biasanya di sekitar sini nggak ada ular. Bentar ya, gue singkirin dulu, kata si Iman ya teman-teman. Jadi di saat si Iman sedang bersih-bersih rumput di ladang, dia menemukan seekor ular ya teman-teman, yang biasanya di situ tuh nggak ada ular teman-teman, dan baru kali ini si Iman menjumpai ular saat dia sedang bersih-bersih di ladang itu ya teman-teman. Kalau nggak ganggu, udah biarin aja, kata si Hendra. Baru kali ini gue nemu ular deket sini. Sebelumnya kagak pernah, mana lumayan gede lagi. Mungkin karena udah banyak tumbuh belukar. Ular apa emang? Kayaknya sih ular sawah. Gak berbisa kok. Terus lo apain barusan? Auto gue pacul. Sambil emoticon kata teman-teman. Anjir, sadis lo. Di sini si Hendra pun kaget ya teman-teman, karena si Iman telah memacul ular tersebut. Hahaha, alah cuman ular doang. Lagian daripada antara aneh yang dipatok, mendingan tak patok duluan, kata si Iman ya teman-teman. Harusnya ditungguin aja bentar, ntar juga bakalan pergi sendiri. Atau kalau enggak disuruh aja baik-baik, kan bisa, gak perlu pakai dibunuh segala. Ribet bos, kelamaan. Udah, santuy aja, serius amat. Ini cuman ular biasa kok, bukan ular jadi-jadian kayak di film-film horor. Jadi di sini si Hendra berusaha untuk mengingatkan si Iman, si ular itu nggak usah dibunuh, mending dibiarin aja gitu ya teman-teman. Nggak ganggu si Iman ini, tapi si Imannya menjawab, ribet lah, mendingan langsung dimatiin aja intinya gitu ya teman-teman, daripada gue yang dipatok, kata si Iman kan kayak gitu ya teman-teman. Bukan soal itu,
Lo lupa kalau bini lo lagi hamil gede dan bentar lagi mau melahirkan. Lah, terus apa hubungannya? Kata si Iman ya teman-teman. Duh, masa lo nggak paham sih? Kan ada pantangan yang melarang kita menyakiti apalagi sampai membunuh hewan pada saat istri lagi mengandung. Nggak boleh, pamali, ditakutkan si calon bayi bakalan kenapa-napa. Entah itu ada kelainan atau kondisinya tidak sempurna. Walah, itu toh. Itu kan cuma mitos doang. Gue sih nggak percaya sama yang begitu-begituan. Zaman udah canggih. Lagian, coba lo pikir. Kalau misalkan gue ini seorang pedagang ayam potong, masa iya selama bini gue hamil, gue harus berhenti kerja lantaran dilarang bunuh binatang? Yang kagak aja sambil emoticon ketawa ya teman-teman. Itu mah beda cerita bos. Kasusnya lain. Kalau itu sih wajar dan bisa dimaklumin, kata si Hendra ya teman-teman. Yang dilarang di sini itu maksudnya menyakiti atau membunuh hewan tanpa hak atau tujuan yang jelas. Di sini si Hendra terus berusaha untuk mengingatkan si Iman ya teman-teman, walaupun si ular itu sudah terlanjur dibunuh. Seenggaknya si Hendra di sini berusaha untuk mengingatkan si Iman teman-teman, tapi si Iman tetap kekeh bahwa itu mah cuma mitos, ngapain sih percaya? Lagian kan sekarang zaman udah canggih, ngapain buat percaya mitos-mitos gitu? Emangnya orang dulu, intinya gitu ya teman-teman untuk si Iman ya teman-teman. Ya kalau gitu anggap aja yang gue lakuin barusan itu dalam rangka membela diri, karena lagi dalam situasi bahaya atau darurat. Gampang kan? Lagi pula ini kan masih wilayah kebun gua, bukan hutan liar. Jadi siapa suruh itu ular mainnya sampai ke sini? Berarti kan bukan salah gua dong. Di sini sambil emoticon ketawa ya teman-teman. Di sini posisinya si Iman masih berusaha untuk membenarkan apa yang telah dia lakukan terhadap ular tersebut ya teman-teman. Dia beranggapan kalau dia mah nggak salah. Lagian ngapain ular mainnya sampai ke ladang dia? Ini kan bukan hutan, tempatnya ular kan di hutan. Ngapain lo main ke ladang gua? Intinya gitu ya teman-teman. Ampun dah, nyerah gua. Hendra pun sudah mengucapkan kalau menyerah untuk menasihati si Iman teman-teman. Hahaha, ya udah kalau gitu gua balik dulu. Bentar lagi udah mau maghrib. Gua tunggu lu di rumah ya. Oke. Dan percakapan pun pada hari itu selesai ya teman-teman. Di sini si Iman pulang dengan ibaratnya tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa khawatir karena dia telah membunuh satu ekor ular yang telah dia jumpai di ladang ya teman-teman. Sedangkan si Hendra temennya ini telah mengingatkan dia, seenggaknya biar dia ya tahulah kalau emang bininya lagi hamil besar, itu nggak boleh buat matiin sembarangan hewan gitu ya teman-teman. 1 minggu kemudian, si Iman pun kembali menghubungi si Hendra teman-teman. Hendra, yaps, jawab si Hendra teman-teman. Bini gua tadi sore udah lahiran Hen. Alhamdulillah, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, jawab si Iman. Jadi di sini si Iman ngabarin si Hendra bahwa istrinya si Iman itu sudah lahiran dan anaknya berjenis kelamin laki-laki ya teman-teman. Wah, selamat ya bos, akhirnya lo sekarang udah jadi seorang ayah. Tapi di sini si Iman membalas dengan emoticon ya sedih gitu ya teman-teman. Lah, kok malah sedih gitu? Bayi gue Hen. Kenapa bayi lo? Ada sesuatu yang gak wajar terjadi sama bayi gue. Hah? Maksudnya gak wajar gimana? Jadi bayi si Iman ini ternyata ada ketidakwajaran yang terjadi setelah dilahirkan ya teman-teman. Dan si Hendra pun kaget dan bertanya kepada si Iman. Iman pun
menjawab pertanyaan si Hendra teman-teman. Pada saat baru lahir, semua berjalan normal. Namun, gak lama, selang beberapa jam kemudian, muncul corak atau bercak mirip sisik ular di sekujur tubuh bayi gua. Mulai dari bagian perut sampai ujung kaki. Ya Tuhan, jawab si Hendra teman-teman. Di sini berarti untuk bayinya si Iman itu, pada saat lahiran itu normal-normal aja ya teman-teman. Tapi selang beberapa waktu, bayi itu mengeluarkan sisik atau bercak seperti sisik ular ya teman-teman. Mungkin di sini itu akibat dari si Iman yang 1 minggu yang lalu telah membunuh 1 ekor ular yang berada di ladang ya teman-teman. Gua sama Tari langsung shock. Bidanya pun jadi bingung. Padahal begitu dicek, kondisi bayi gue sehat walafiat. Dan selama masa kehamilan pun, istri gue selalu rutin gue bawa buat periksa. Dan tak pernah lupa minum vitamin yang diberikan oleh dokter. Mertua gue yang melihat kejadian ini langsung nanya, apa gue pernah ngelakuin hal-hal yang kurang pantas selama Tari sedang hamil. Dan gue pun langsung teringat sama peristiwa waktu di ladang minggu kemarin itu, Hen. Astaga, jangan-jangan ini semua salah gue, Hen. Gue menyesal waktu itu nggak mengindahkan nasihat lo. Di sini pun Iman baru menyesal ya teman-teman. Pada 1 minggu yang lalu, padahal si Iman itu sudah dinasihati oleh si Hendra. Buat nggak usahlah dibunuh, cukup biarkan saja. Toh si ular itu tidak mengganggu si Iman. Tapi pada saat itu si Iman pun tetap bersikukuh bahwa lagian cuma mitos. Ini ular udah masuk ke ladang gua. Ya mau gak mau harus kebunuh kan, karena ini bukan tempat lo. Ibaratnya ularnya tempatnya di hutan, ngapain masuk ke ladang gua gitu ya teman-teman. Lo yang tabah ya Man, ini semua ujian. Dan lo gak usah sedih yang berlarut-larut. Gue yakin bayi lo pasti bisa disembuhin. Yang pasti jangan pernah lupa untuk berdoa dan minta pertolongan sama Tuhan. Iya, makasih ya Hen. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini, ketika istri kita sedang hamil tua, apalagi sudah mau melahirkan ya teman-teman, sebisa mungkin hindari dari yang namanya membunuh hewan, mencaci maki orang, membicarakan kejelekan orang lain. Sebisa mungkin hindari hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Jadi ya apa sulitnya sih kita mengontrol diri kita selama istri kita sedang hamil gitu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Saya undur diri. Bye.